Iya, terima kasih Pak Kodex, operator kami. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas Zoom Zema Adonai ini pada hari Minggu 28 Mei 2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk bisa berkumpul kembali dan bersama-sama belajar kembali pembekalan firman Tuhan. Yang malam ini temanya adalah keselamatan hanya dalam Yesus. Di luar Yesus pasti binasa. Ya, sungguh menarik tema malam ini. Nah, semoga memberikan kita pengertian dan penambahan lagi kepada iman kita, pengetahuan akan pada iman kita. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa pembukaan. Saya minta kesediaan dari Pak Stefanus untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan, Pak. Oke. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kembali kami ada sebagaimana kami ada. Semua ini karena berkat pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati ya Bapa. Dan malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat acara kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir di dalam ruangan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kasih-Mu yang melimpah atas kami ya Bapa. Dan juga kami juga berdoa Bapa. Dari awal pertengahan hingga selesainya acara kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus internet kami. Percaya bahwa Tuhan Yesus menolong memberkati, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini boleh memotivasi di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Stefanus untuk doanya. Baik, pada acara malam ini yang menjadi narasumber kita seperti biasa adalah Pak Erben. Shalom Pak Erben, selamat malam. Iya, salam, salam semua, salam Ya, Ibu Aling, salam, iya. salam. Wah, menarik ini Pak. Pakai ini ya, apa gambarnya. Oke, gimana kabarnya Pak Erben? Kabar baik, Sehat ya kabar baik, Pak. kabar baik. Puji Tuhan. Iya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, maka akan diumumkan terlebih dahulu channel dan Facebook yang telah melive-kan acara kelas Zoom ini, yaitu channel Sema Adonai, channel Ferdinand Wardana, channel Pendalaman Alkitab, channel Utiwati Mena, channel Garnet Sidan, channel Agus Kurnia Facebook, channel Antara, channel King Alexander, channel Ana Chandra, dan channel Erben. Ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bagi yang belum mensubscribe channel-channel kami, tolong bantu kami untuk mensubscribe-nya agar pelayanan kami semakin lebih maksimal lagi ke depannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya kepada narasumber kita, yaitu Pak Erben. Dipersilakan Pak Erben. Halo semua, kita jumpa kembali di kelas belajar kita. Pada sesi kali ini kita bicara topik keselamatan. Kemungkinan untuk keselamatan ini akan kita bahas banyak 3 seri ya. Nanti kita pertemuan ketiga akan bahas tentang
Pertemuan kedua kita akan bahas tentang keselamatan di dalam Yesus pasti kenapa berkaitan dengan korban dan berbicara tentang historitas keselamatan. Kemudian nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang bagaimana keselamatan untuk mereka yang belum pernah mendengar Yesus atau di zaman hidup perjanjian lama nanti akan kita bahas. Namun pada malam hari ini pada sesi ini kita akan bahas tentang keselamatan pasti kita temukan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama kita harus pelajari dulu, bentar ya. Oke, yang pertama kita akan membaca dulu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jelas dikatakan di sini selain di dalam Yesus, itu menunjuk kepada Yesus sendiri ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya Bapa di surga telah melimpahkan keselamatan secara sempurna dan secara penuh kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu diutus untuk menyelamatkan. Kemudian kita melihat di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, yaitu Bapa di surga, akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal adalah sebutan kepada Sang Firman yang kekal di dalam diri Allah. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya di sini itu menunjuk kepada Yesus sebagai anak tunggal Allah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari dua ayat ini memang kita sudah dikuatkan, sudah diteguhkan, sudah dimantapkan kita untuk percaya bahwa Yesuslah juru selamat atau keselamatan sudah ditetapkan oleh Bapa di surga di dalam Dia bagi kita semua. Di situ. Sekarang bagaimana keselamatan dalam Yesus itu terjadi atau terrealisasi dalam hidup kita? Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan mengapa keselamatan itu menjadi sebuah ajaran yang sangat penting. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu semuanya berbicara keselamatan. Dan keselamatan di situ berbicara tentang Allah menjanjikan Mesias, konteks PL, dan konteks BB, Allah mengutus Mesias, yaitu firman-Nya sendiri. Tidak ada kitab suci dalam kitab kita yang tidak berbicara keselamatan. Semua selalu berbicara keselamatan. Jadi topik utama boleh dikatakan dalam pembahasan atau di dalam kitab suci dituliskan atas ilham Roh Kudus itu senantiasa berbicara tentang keselamatan. Oke, kita lihat lagi. Kita lanjut ke poin berikut ya. Oke, apa itu arti kata selamat? Kita melihat ya dari kata ini akan kita ketahui. Di sini dikatakan kata selamat itu dari bahasa Ibrani itu Yeshua. Kalau dalam bahasa Yunani itu soteria. Artinya di sini tindakan atau hasil dari pembebasan. Jadi tindakan atau hasil dari pembebasan. Artinya dari sini kita lihat berarti keselamatan itu bukan upaya manusia, tetapi keselamatan itu adalah upaya dari luar diri manusia. Karena apa? Tindakan hasil dari pembebasan. Artinya kita yang dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Berarti oknum di luar kita. Dan itu berbicara kepada Tuhan. Atau diartikan juga pemeliharaan dari bahaya atau penyakit. Jadi keselamatan itu artinya pemeliharaan dari bahaya atau penyakit. Baru mencakup juga keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Jadi arti kata keselamatan itu secara tata kata itu artinya cukup luas. Tapi intinya sudah tentang berbicara tentang bagaimana seseorang mengalami kemerdekaan, kebebasan, kelepasan, dan mengalami kesejahteraan, kemakmuran atau damai sejahtera. Kemudian
Dapat juga keselamatan ini artinya dilepaskan dari kesengsaraan ke dalam satu keadaan yang aman. Atau bisa diartikan mengantar dengan aman melalui dan menjaga dari bahaya. Hampir sama semua artinya. Jadi keselamatan ini berbicara tentang bagaimana hidup kita benar-benar memang berada di dalam satu keadaan yang indah, yang baik, yang elok, yang penuh dengan nilai-nilai yang sangat berarti. Itu intinya, bicara tentang keselamatan. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat slide berikutnya ini. Untuk itu, teman-teman, untuk kita memahami keselamatan yang pertama, siapa yang diselamatkan? Ini pertanyaan pertama. Tentu ketika berbicara di dalam Alkitab, yang diselamatkan itu tentu manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Di mana manusia itu diciptakan sebagai manusia yang diberikan kuasa di bumi. Jadi data yang menyatakan bahwa keselamatan itu dibicarakan setelah adanya dosa. Tepatnya itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 21-24 atau pasal 3 ayat 1 sampai 24. Di dalam Kejadian pasal 3 inilah manusia dibicarakan dari yang tadinya diciptakan sempurna, dari yang diciptakan untuk hidup kekal, dari yang tadinya diciptakan berkuasa di bumi jatuh ke dalam dosa dan mengakibatkan terjadi perputaran arah hidup manusia yang sangat berbeda sekali dengan apa keadaan sebelum adanya dosa. Sangat berbeda. Bahkan boleh dikatakan berputar 180 derajat. Kemudian mengapa manusia diselamatkan? Karena manusia itu hendak dikembalikan Allah kepada tujuan Allah yang semula. Jadi keselamatan itu artinya di sini manusia sudah jatuh dalam dosa, diselamatkan supaya manusia tidak hidup di dalam dosa atau manusia itu tidak mengalami keterpisahan atau kebinasaan untuk selama-lamanya. Supaya manusia kembali hidup sempurna, supaya manusia kembali hidup kekal di langit yang baru, di bumi yang baru atau di surga. Dan itu ada data-data ayat-ayat Alkitab yang saya tunjukkan. Ini bisa dibaca oleh siapapun, teman-teman ya. Baru tujuan manusia diselamatkan itu supaya manusia bersekutu dengan Allah dalam kesempurnaan. Karena sejatinya karena dosa manusia terpisah dari Allah, maka diselamatkan supaya manusia dapat bersekutu dengan Allah. Dan persekutuan kita dengan Allah terjalin di dalam Sang Mesias, yaitu di dalam Yesus Kristus. Demikian juga karena dosa manusia mengalami kematian, di dalam Yesus maka kita menemukan hidup yang kekal. Jadi siapa yang diselamatkan? Tentu manusia, kita yang sudah berdosa, kita yang sudah terpisah, kita yang sudah mengalami maut, bahkan kita yang sudah ada di dalam kontrol kuasa dosa dan iblis. Kenapa kita diselamatkan? Yang pertama tentu karena Allah mengasihi kita. Allah ingin kita sebagai ciptaannya itu kembali kepada program yang semula, yaitu kita hidup di dalam kesempurnaan, hidup dalam kekekalan, kita hidup berkuasa. Karena sejatinya manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi. Tapi karena dosa semua keadaan, nanti akan saya jelaskan sampai ke sana. Kemudian kita harus memahami juga tentang hal ini ya. Siapa yang menyelamatkan? Berbicara siapa yang menyelamatkan manusia, itu tentu tidak lain hanyalah Bapa di surga. Ada banyak ayat-ayat yang bisa dicek di dalam Alkitab atau bisa dibaca bahwa sejatinya yang menyelamatkan itu adalah Allah. Allah sendiri. Contoh di dalam Yesaya 43, kalau dibaca ini, ayat-ayat ini sangat menegaskan bahwa keselamatan itu ada di dalam melalui apa dikerjakan oleh Allah itu sendiri buat kita semua manusia. Coba saya bacakan Yesaya 43 ya. Yesaya 43 dikatakan ayat 11 dan 12 itu sangat luar biasa ayat ini mengatakan kepada kita 11-12. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukanlah Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi siapa penyelamat? Ya Allah.
Namun kepada poin berikut, bagaimana cara Allah menyelamatkan? Ini menjadi perenungan penting. Karena ada juga orang mengatakan Allah menyelamatkan kita dengan cara Allah itu sendiri datang ke dunia. Tetapi kalau kita mau bahas data Alkitab, Allah menyelamatkan dengan menjanjikan datangnya Mesias sebagai penebus di sini ya. Jadi menjanjikan Mesias penebus yang menjadi pusat pengharapan umat perjanjian lama. Nanti di pertemuan ketiga akan kita bahas ini ya. Dan ini digenapi melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah Mesias yang menggenapi seluruh nubuatan Mesias di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mulai dari Kejadian 3 ayat 13 dan 21, kemudian Yesaya 53, dan itu tergenapi pada pribadi Yesus Kristus. Jadi siapa yang menyelamatkan? Bapa di surga. Bagaimana caranya? Dia mengutus Mesias. Siapa Mesias? Yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi Bapa memang kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah selalu membangun relasi kepada manusia melalui firman yang hadir dalam rupa teofani. Teofani ya. Jadi dalam rupa teofani artinya menampakkan diri, mewahyukan diri dalam sosok manusia atau sosok malaikat atau dalam sosok sahaya atau suara. Kemudian dalam perjanjian baru Allah melalui firman-Nya mewahyukan dirinya melalui inkarnasi di dalam rahim Maria. Untuk hal ini nanti bisa kita lihat bagaimana penggenapannya di dalam Ibrani IBR 1 ayat 1 sampai 4. Ini bisa dibaca ya. Di situ dikatakan bahwa Allah menyatakan seluruh kehendak-Nya kepada kita, bahkan melalui Yesuslah Bapa itu menyatakan kehendaknya, menyatakan dirinya, menyatakan rencananya, menyatakan berkatnya semuanya. Karena Kristus hadir untuk hal itu. Oke, kita melihat sekarang. Jadi, kita harus memastikan bahwa keselamatan itu dirancang oleh Allah. Dan keselamatan itu adalah kasih karunia dari Bapa di surga. Tadi di awal saya katakan keselamatan dipahami atau kita dapat mengerti itu harus dikaitkan dengan hakikat dosa atau dosa itu sendiri. Apa itu dosa? Di dalam Alkitab dikatakan bukan hanya tentang perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Jadi dosa itu bukan tentang perbuatan, bukan tentang perilaku semata, tetapi dosa itu berbicara tentang keadaan manusia yang tidak sempurna atau manusia yang sudah terpisah dari kemuliaan Allah. Jadi dosa itu tidak pernah dipahami di dalam Alkitab hanya terfokus kepada perilaku atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan hukum-hukum positif di dalam satu negara. Tetapi dosa itu berbicara tentang hakikat manusia yang tidak sempurna, hakikat manusia yang sudah terpisah dari kemuliaan Allah, dan itu keadaan yang sudah kita miliki sejak zaman Adam. Jadi jelas sekali ini, Kejadian 3:23 sampai 24 dan Roma 6 ayat 23 ini berbicara tentang hakikat dosa. Jadi ketika kita berbicara keselamatan yang pasti di dalam Yesus, maka yang pertama kita harus mengerti dulu dosa dan akibat dosa bagi hidup manusia. Dosa dan dampak dosa bagi manusia itu yang perlu untuk dipahami. Kalau berbicara keselamatan dirancang Allah dan kasih karunia, ini bisa kita baca di dalam Efesus pasal 2, 8 sampai 10. Sangat jelas dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas sekali. Jadi kasih karunialah, kehadiran Yesus Kristus adalah wujud kasih karunia Allah, wujud cinta Allah kepada kita. Maka tadi di awal kita bacakan ayat firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada anak tunggal Allah, itu adalah Yesus Kristus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita berbicara tentang keselamatan ini. Kita bicara ya. Untuk berbicara tentang keselamatan, tadi di awal saya katakan harus memahami yang namanya keadaan manusia pradosa dan keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Karena berbicara keselamatan, itu dijanjikan atau direncanakan Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jelas dikatakan sebelum manusia jatuh dalam dosa, di dalam catatan Alkitab dengan jelas dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa aslinya dikatakan ini Salem and Demut. Apa artinya itu? Bahwa manusia itu menjadi wakil Allah, menjadi perpanjangan otoritas kasih Allah kepada ciptaan di tengah-tengah semesta. Maka dikatakan gambar dan rupa Allah berbicara bahwa manusia berkuasa, manusia sempurna, manusia kudus dan mulia diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan berkuasa atas hewan dan tumbuh-tumbuhan semuanya. Artinya di sini bahwa manusia itu menjadi pusat program Allah bagi dunia. Ini keadaan manusia. Jadi keadaan manusia sebelum adanya dosa memang satu keadaan yang sempurna, satu keadaan yang indah, satu keadaan yang baik sekali. Luar biasa. Tuhan mengasihi, Tuhan merancang, Tuhan menciptakan manusia. Bahkan juga kita melihat bahwa manusia itu diciptakan untuk hidup kekal di Taman Eden yang sempurna. Saat itu dikatakan bahwa Taman Eden itu sempurna. Ya. Jadi Taman Eden itu sempurna, dikatakan sangat jelas ya. Taman Eden sempurna, tidak mengalami kematian, tetapi manusia memiliki hidup yang kekal. Ini harus dipahami tentang keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa dengan keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa atau dua keadaan yang berbeda, maka dengan demikian kita bisa memahami apa sih esensi, apa sih makna atau apa sih yang dimaksud dengan keselamatan itu sendiri. Kita melihat lagi di slide berikutnya ya. Oke. Baru bagaimana manusia berdosa? Ini sebenarnya cerita yang sudah biasa kita dengar ya. Tetapi yang namanya pelajaran yang sangat penting ini harus diajarkan, disampaikan dengan bahasa sederhana supaya semua orang bisa mengerti dan boleh belajar bersama-sama. Manusia berdosa dikatakan manusia tidak taat kepada Tuhan. Atau bisa diartikan manusia melenceng dari kehendak Allah atau rencana Allah. Manusia memberontak atau menolak untuk taat atau untuk hidup seturut kehendak Allah. Walaupun pada kenyataannya memang mereka jatuh dalam dosa karena bujuk rayu. Artinya mereka berdosa karena ada pemicu dari luar diri mereka, yaitu namanya iblis. Ya, baru karena itulah manusia memilih untuk mendengarkan godaan iblis daripada taat kepada Tuhan. Sejak saat itulah maka keangkuhan manusia berkuasa atas dirinya, yaitu kesombongan yang ingin untuk sama seperti Tuhan. Dan kalau kita berbicara di dalam bagaimana iblis jatuh dalam dosa atau bagaimana malaikat Lucifer jatuh dalam dosa menjadi iblis pembangkang, maka kita melihat karena dia ingin sama seperti Tuhan Allah kita. Dan sikap atau karakter yang sama ingin dia tumbuhkan, ingin dia supaya manusia miliki. Dan itu yang kita tawarkan ya. Kemudian kita melihat manusia setelah jatuh dalam dosa, rupanya tidak hanya berbicara keadaan manusia terhadap dirinya sendiri, tetapi rupanya dampak dosa itu kompleks banget dalam diri manusia. Dosa itu merusak seluruh kehidupan atau sendi-sendi kehidupan manusia. Yang pertama, manusia yang diciptakan sempurna itu menjadi manusia yang kehilangan gambar dan rupa Allah.
yang dikatakan dengan telanjang ya. Artinya kemuliaan Allah telah meninggalkan manusia itu. Atau manusia itu telah dikuasai dosa dan tidak layak lagi tinggal di Taman Eden. Saya katakan seperti surga. Ini keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa yang memang termotivasi jatuh dalam dosa karena bujuk rayu dari si iblis. Maka dikatakan di lagu sekolah minggu, hati-hati terhadap iblis ya. Dong, 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 kedong, dong. Walaupun lagu itu kurang enak, tapi oke lah itu. Ya, harus kita waspada. Jadi manusia kehilangan gambar dan rupa Allah yang disebut dengan telanjang, itu keadaan atau manusia setelah jatuh dalam dosa. Kemudian kita melihat manusia mengalami maut atau kematian, tidak lagi hidup dalam kekekalan. Jadi ini akibat-akibat dosa itu. Kalau tadi manusia terusir, kemudian manusia dikatakan kehilangan gambar rupa Allah, tadinya diciptakan menurut gambar rupa Allah, sekarang manusia malah mengalami maut, kematian. Karena jelas dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mati dan upah dosa itu adalah kematian. Jelas sekali. Jadi ini yang perlu untuk pahami ketika kita belajar tentang keselamatan. Jadi karena dosa manusia kehilangan kekekalan, bahkan dikatakan hari-hari manusia itu terbatas dan itu pun dengan berbagai pergumulan. Kita melihat juga setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia berada di dalam kuasa iblis. Manusia memiliki musuh, yaitu iblis itu sendiri. Jadi iblis menjatuhkan manusia itu dalam dosa, kemudian iblis itu sendiri menjadi tuan atau berkuasa, bahkan memperbudak manusia untuk hidup di dalam dosa. Permusuhan terus. Permusuhan manusia dengan iblis ini akan terus berlangsung sampai datang keturunan wanita yang mengalahkannya. Kejadian 3:15. Ini sudah berbicara proto-evangelium. Dan ini yang disebut dengan Injil yang menyelamatkan Sang Mesias. Jadi setelah Yesus atau setelah Mesias itu datang, saat itulah iblis dan kuasanya akan dikalahkan, kemudian akan dibinasakan oleh Mesias yang akan datang itu. Kita melihat lagi bagaimana keadaan manusia karena dosa. Selain hubungan manusia dengan Allah, selain keadaan manusia yang tadinya sempurna menjadi tercemar, tadinya hidup kekal menjadi mati, berkuasa di bumi, dikuasai dosa dan dikuasai iblis, maka relasi manusia dengan sesamanya juga menjadi rusak. Ini kenyataan akibat dosa. Relasi Adam dan Hawa menjadi buruk, saling mempersalahkan. Artinya permusuhan terjadi di kalangan manusia, antar manusia itu sendiri, karena manusia itu telah tunduk kepada dosa, dan ini akan berlangsung sampai datangnya atau sampai Raja segala raja, Sang Mesias yang dijanjikan itu datang dan menyertai dan membimbing manusia. Jadi permusuhan ini akan terus terjadi dalam hidup manusia sampai ia datang dalam damai, Raja damai di dalam kerajaan surga. Makanya sekarang kita mengalami banyak pergumulan, itu pasca dosa. Kemudian kita melihat juga akibat dari dosa itu. Manusia mengalami penderitaan lahir batin dalam menjalani masa hidup di dunia. Bagaimana manusia dengan sesamanya menjadi hubungan yang rusak, manusia dengan alam menjadi rusak, manusia dengan ciptaan juga menjadi kacau balau semuanya hubungannya, bahkan manusia dengan dirinya sendiri mengalami penderitaan. Sekarang ini ada orang mengatakan survei kalangan remaja atau muda itu mudah stres, sangat tinggi stres manusia di masa sekarang. Itu semua keadaan-keadaan setelah manusia jatuh dalam dosa. Artinya mengalami penderitaan secara fisik dan psikis. Itu kenyataan. Jadi dari sini kita melihat bagaimana keadaan manusia sebelum berdosa. Kita lihat gambaran ini ya. Ketika kita bicara keselamatan, maka kita harus mengerti bagaimana keadaan manusia sebelum berdosa dengan keadaan manusia setelah berdosa. Dari sini kita melihat tergambar secara jelas bahwa manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, artinya sempurna, kudus, mulia, dan kekal, tetapi kemudian menjadi manusia yang kehilangan gambar dan rupa Allah yang disebut dengan kata telanjang tadi ya. Artinya berdosa dan terpisah dari Allah
dan tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga manusia itu diusir dari Taman Eden itu sendiri. Kemudian dikatakan berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, itu keadaan sebelum berdosa. Artinya manusia menjadi pusat program Allah bagi dunia. Bumi ini dan seluruh ciptaan Allah di bumi ini, itu porosnya ada pada manusia. Manusia berkuasa atasnya. Namun yang terjadi apa? Manusia dikuasai dosa dan iblis. Seharusnya manusia berkuasa atas alam ciptaan, namun telah diambil alih oleh iblis. Ini keadaan. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi keselamatan itu harus berbicara keadaan ini. Dua keadaan yang berbeda. Kemudian tadi saya katakan di awal, hidup kekal di Taman Eden yang sempurna, tidak mengalami kematian, tetapi memiliki kedal, menjadi manusia yang mengalami maut atau kematian. Ya, hidup kekal berganti menjadi kematian, bahkan tanpa menantikan sungguh-sungguh pada Mesias, akan mendapatkan kematian yang kekal. Sangat-sangat kontras sekali antara keadaan manusia sebelum berdosa dengan keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Oke, kita lihat. Sekarang, bagaimana manusia diselamatkan? Bagaimana manusia diselamatkan? Kata kuncinya adalah ada pada rancangan dan karya Allah. Ini tadi sudah saya sebutkan, program keselamatan dirancang untuk manusia berdosa. Artinya tanpa ada dosa, maka Allah tidak perlu membuat program keselamatan bagi manusia. Orang sudah ada dalam kekekalan kesempurnaan. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, maka Allah sendiri yang merencanakan program penebusan. Ya, jadi kita lihat di sini. Bagaimana keadaan manusia yang berdosa ini dipulihkan, ya, dikembalikan kepada program Allah, rencana Allah, karya Allah sebelum adanya dosa. Ini di sini yang perlu diperhatikan, dikembalikan, ya. Mari kita melihat program Allah untuk menyelesaikan 3 perkara manusia. Jadi keselamatan itu berbicara tentang bagaimana manusia yang dikuasai dosa, bagaimana manusia yang dikuasai iblis, bagaimana manusia yang dikuasai maut, bagaimana manusia yang sudah rusak hakikatnya, bagaimana manusia yang terpisah dari Allah, itu diselesaikan. Ya, jadi kata kunci keselamatan di dalam Alkitab adalah bagaimana manusia yang dikuasai dosa ini, dikuasai iblis, yang dikuasai maut, kematian, bahkan manusia terpisah dari Allah, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah itu, bagaimana semua keadaan ini terselesaikan, dipulihkan, dicama dan diampuni, dipulihkan. Itulah keselamatan. Jadi itulah keselamatan itu ya. Jadi keselamatan terjadi saat 3 perkara tersebut telah diselesaikan. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara manusia bebas dari kuasa dosa? Bagaimana cara manusia bebas dari kuasa iblis? Bagaimana manusia bebas dari kuasa maut ini? Siapa yang dapat menyelesaikan perkara manusia dikuasai dosa, dikuasai iblis, dikuasai maut? Apakah tokoh agama dapat menyelesaikan ini? Ini menjadi pertanyaannya. Sampai hari ini tidak ada tokoh agama yang berani mengatakan bahwa dia menjamin manusia untuk bebas dari kuasa dosa. Tidak ada tokoh agama di dunia ini, bahkan para nabi pun selain Yesus Kristus, yang menjamin manusia bebas dari atau dimerdekakan, dilepaskan dari kuasa iblis, dilepaskan dari maut kepada kehidupan kekal, dilepaskan dari dosa menjadi hidup sempurna dan kudus. Tidak ada. Jadi untuk keselamatan secara pasti dimiliki oleh manusia saat perkara 3 yang pokok ini terselesaikan dan terjamin dengan pasti terselesaikan. Itulah keselamatan. Jadi siapakah yang dapat menyelesaikan? Maka perlu diperhatikan di sini. Manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Pertanyaan besar adalah, siapa yang tidak berdosa? Allah tentunya. Terus bagaimana cara Allah menyelesaikannya? Ini menjadi pertanyaannya. Karena semua umat beragama di dunia ini meyakini ada Allah. Tapi bagaimana Allah yang benar, bagaimana Allah yang hidup itu dapat menyelesaikan, dapat membebaskan manusia dari dosa, dari maut, dari iblis?
Bagaimana manusia? Manusia yang dikuasai iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Pertanyaannya, siapakah di dalam catatan sejarah dunia ini yang kehidupannya dan kehadirannya sudah mengalahkan iblis? Ini dia. Baru kita melihat lagi manusia yang dikuasai oleh maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Siapakah ini? Kita melihat maut tidak berkuasa atas hidupnya, bahkan dia bangkit dari maut, dia mulia naik ke surga untuk menyediakan untuk orang-orang tebusannya. Siapakah dia ini? Jadi keselamatan dalam ajaran Alkitab itu sangat jelas dan tegas. Keselamatan hanya terjadi ketika dosa dan kutuk dosa diselesaikan. Ketika maut dan kerajaan maut dikalahkan. Ketika iblis dikalahkan. Bahkan ketika hidup manusia dibaharui kepada kebenaran atau janji program Allah sebelum adanya dosa. Oke, itu ya. Sekarang mari kita lihat datanya. Manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Siapakah itu? Maka kita melihat ada data Alkitab yang bisa menjadi acuan kita. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia, siapakah ia di sini? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi perhatikan di sini ya, manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Nah, di sini. Siapakah dia? Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Siapa di sini ia? Yesus. Sebab Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jelas. Roma pasal 6 ayat 15. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia menunjuk kepada Yesus Kristus. Karya Yesus kegenapan janji keselamatan dalam Kejadian 3 ayat 21 dan 15, yaitu kurban keselamatan yang menghapus dosa manusia. Jadi keselamatan kenapa pasti di dalam Yesus? Karena catatan di dalam Alkitab dan catatan sejarah dunia, satu-satunya yang tidak berdosa, yang sudah mampu dan bisa menjamin manusia tidak berdosa, itu hanya Yesus Kristus. Itu sudah pasti yang pertama ya. Kemudian kita lihat yang kedua, manusia yang dikuasai oleh iblis hanya dapat diselesaikan atau dapat dimerdekakan, dapat terselamatkan oleh pribadi yang menang atas iblis. Pertanyaannya, siapakah pribadi yang telah mengalahkan iblis? Ini yang harus ditegaskan. Ini yang harus diperjelas kepada semua orang. Supaya semua orang mengerti mengapa orang Kristen percaya keselamatan ada pada Yesus Kristus. Ini harus dipertegas. Dikatakan 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan, perhatikan di sini, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ia siapa? Yesus. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya, dalam kemenangan Yesus. Yesuslah yang menang. Roma 16:20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis. Perhatikan di sini. Di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis. Di mana dihancurkan? Di dalam Yesus Kristus. Kemudian, karena Yesus mengalahkan iblis, ini kegenapan dari janji Allah dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, keturunan wanita, akan meremukkan kepalamu, kepala iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan di sini. Ini dia janji itu.
Jadi keselamatan dibicarakan di dalam Alkitab adalah manusia atau pribadi yang dikuasai iblis dimerdekakan oleh pribadi yang telah menang atas iblis. Kata kuncinya menang. Satu-satunya yang sudah menang mengalahkan iblis, Yesus. Tidak ada yang lain. Belum pernah. Jadi kalau ada manusia, sekalipun dianggap nabi atau apapun, kalau dia tidak menang atas iblis, dia tidak menang atas dosa, apalagi kalau dia masih berdosa, bahkan dosanya banyak, siapapun jabatannya, apapun gelarnya, apapun cerita orang tentang dia, selama dia masih berdosa, selama dia masih butuh pengampunan dosa, selama dia belum menang atas iblis, masih pernah digoda iblis, atau macam-macam dengan gabung-gabung dengan iblis, maka itu tidak bisa menjadi juru selamat. Hanya yang sudah menang, itulah Yesus sendiri. Kita lihat yang ketiga, manusia yang dikuasai maut, kematian. Ya, hanya dimerdekakan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Siapakah itu? Ini yang perlu diperdengarkan. Roma 6 ayat 9 sampai 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, ini dia kata kuncinya ya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jelas sekali. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jelas sekali. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi ini dia. Ini dia kebenaran, ini dia kepastian yang sangat tegas dan jelas di dalam ajaran Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 55-57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi jelas, yang membebaskan manusia dari cengkeraman maut adalah Yesus Kristus. Dan Yesus sudah melalui itu, melalui kebangkitannya dan kemuliaannya naik ke surga. Jadi ikutlah kepada pribadi Yesus yang berjanji keselamatan dan sudah membuktikan keselamatan itu melalui hidupnya sendiri, melalui seluruh karyanya. Jadi tidak lagi dikatakan katanya, nanti, bukan lagi, tapi faktanya, kenyataannya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Tidak ada lagi, karena sudah dikalahkan. Jadi karena Yesus itu mengembalikan manusia kepada program Allah semula, yaitu kembali kepada gambar dan rupa Allah. Hidup kekal, hidup sempurna, bersekutu dengan Allah dalam kemuliaan Kristus. Itulah keselamatan. Jadi tujuan keselamatan itu sangat jelas dalam Alkitab itu ya. Tujuan keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Yaitu manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, manusia diciptakan hidup kudus tidak berdosa, manusia untuk hidup kekal di Taman Eden, di langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah tujuan Allah. Jadi keselamatan itu tidak berbicara konsep manusia, bukan. Keselamatan di dalam Alkitab berbicara tentang karya Allah yang menebus dan menyelamatkan, yang memerdekakan manusia dari dosa, dari maut, dari iblis, dari kerusakan, dari kefanaan kepada kemuliaan Tuhan. Itulah keselamatan di dalam kekristenan. Jadi keselamatan itu pasti ajaran Alkitab ini ya. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada transit-transit, tapi langsung. Oke, jadi tujuan diselamatkan, mari kita lihat di sini manusia pradosa dengan manusia setelah jatuh dalam dosa, kemudian tujuan keselamatan. Kita lihat yang pertama. Manusia pradosa itu diciptakan menurut gambar rupa Allah, sempurna, kudus, mulia, dan kekal. Berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, pusat program Allah bagi dunia, hidup kekal di Taman Eden yang sempurna, tidak mengalami kematian dan memiliki kehidupan kekal. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan gambar rupa Allah, berdosa dan terpisah dari Allah, tidak berkenan kepada Allah, diusir, manusia dikuasai iblis,
seharusnya berkuasa atas alam ciptaan, namun justru tidak mampu berkuasa atas diri sendiri karena dosa. Manusia mengalami maut, kematian, bahkan manusia tidak bisa menghindarinya. Kehidupan kekal berganti menjadi kematian, bahkan kematian kekal. Ini dua keadaan yang berbeda antara keadaan manusia sebelum adanya dosa dengan keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Maka Allah menyelamatkan kita melalui inkarnasi firman Allah. Artinya manusia diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Manusia kudus tidak bercela, maut tidak menguasai manusia. Inilah karya keselamatan. Jadi keselamatan di dalam Alkitab tidak hanya berbicara manusia masuk surga, tetapi berbicara tentang bagaimana manusia itu dipulihkan kepada tujuan Allah yang sempurna bagi manusia, yaitu hidup kekal di dalam kemuliaan, menikmati kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Oke, jadi jelas sekali ya. Jadi inilah keselamatan yang pasti yang bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Jadi sangat jelas ini pengulangan saja. Program keselamatan dirancang untuk manusia berdosa. Jelas sekali. Jadi keselamatan itu bagaimana keadaan ini terselesaikan dengan baik. Sehingga kita kembali kepada kodrat yang sempurna di hadapan Tuhan. Sebagaimana sebelum adanya dosa. Oke, teman-teman, sampai di situ penjelasan saya. Kita akan perdalam di dalam ruang diskusi. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Iya, terima kasih Pak Erben. Sungguh luar biasa ya Pak, materi malam ini memberitahukan kita pengetahuan tentang bagaimana karya penyelamatan Allah kepada manusia, menunjukkan bagaimana kasih Allah kepada manusia ciptaannya, yaitu Allah tidak meninggalkan manusia ciptaannya sendiri dan Allah bertanggung jawab ya Pak terhadap manusia ciptaannya yang telah jadi jatuh ke dalam dosa, yaitu dengan karya keselamatan yang dirancangkan oleh Allah kita melalui Yesus Kristus putranya yang berasal dari firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Luar biasa ya Pak, bagaimana betapa bersyukurnya kita yang eh, telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus dan kita benar-benar mengalami pemulihan ya Pak ya. Pemulihan Ya, keseluruhan dari diri kita yang tadinya berdosa, dikuasai oleh iblis, oleh maut, tetapi kita kembali kepada program Allah yang semula. Puji Tuhan ya Pak, dengan materi malam ini semoga kita semua bisa mengerti benar-benar bagaimana Allah kita, lalu bagaimana karya keselamatannya bagi umat manusia dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus putranya yang tunggal. Iya. Terima kasih Pak amin. Erben untuk materinya. Sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Yang belum jelas silakan boleh bertanya atau menambahkan juga boleh. Ya, mari Ya, teman-teman, silakan. Bapak Ibu silakan raise hand terlebih dahulu ya kalau ingin bertanya tentang materi Pak Erben malam ini. Jika ada yang belum jelas, silakan. Iya, Ibu Ana, Kak Stefanus, Ibu Rahel, dipersilakan. Ibu Eri, yang biasa suka bertanya nih Pak. Ya, Iya, silakan oke. Ini bertanya. siapa? Ibu Eri ya. Ibu Eri ini sepertinya. Sebentar Pak, saya lihat dulu. Hmm. Ya benar, Ibu Eri. Iya, silakan Ibu Eri. Ya, shalom Pak Ya, Erben. salam. Maaf saya telat masuknya. Iya, nggak apa-apa sih, lupa lagi ya. Iya, iya. Pak Erben, saya ingin menanyakan ketika Adam dan Hawa terjatuh di dalam dosa itu, di situ ada Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan meremukkan kepala dan tumitnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini maksud meremukkan kepala apa? Meremukkan maksudnya mengalahkan pemimpin uh, dari si iblis ini Pak.
Ya, kalau kepala udah remuk mati dia. Jadi Iya. Yesuslah yang membinasakan iblis di neraka kan. Cuman dalam kedatangan Yesus yang pertama, iblis dikalahkan. Kuasanya sudah Mm-mm. dihancurkan, tetapi belum dibinasakan karena itu nanti Mm-mm. pembinasaan itu akan dikerjakan oleh Yesus pada kedatangan yang kedua. Karena maut dan kerajaan maut akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Di situ, Bu. Nah, ketika Yesus disalib itu belum cukup di situ iblis sudah dikalahkan ya. Iya, dikalahkan iya sudah, tapi belum Oh, dibinasakan. Makanya sampai sekarang ini kan iblis masih bisa menggoda masih manusia. iya. Iya, bahkan iblis kerjanya sampai hari ini kan mendakwa orang-orang percaya. Tapi kelak dia akan dibinasakan. Setelah itulah terjadi kita sudah di surga, tidak ada lagi kayak berdosa lagi, sudah sempurna. Itu Bu, Kejadian 3:15 itu. Iya, Pak. Kejadian 3 ayat 15, Pak. Ya, 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 jelas, Ibu Eri. ya, ya jelas. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita next ke Ibu Ana Chandra. Ya, silakan Ibu Ana. Ya, shalom, Mam. Shalom. Shalom. Iya, Dabing, Pak. Sorry. Shalom, Pak. Malam. Pak, saya mau tanya ini, Ya, Pak. salam. Keselamatan kan hanya ada pada Yesus. Kan gitu ya tema kita pada malam hari ini. Nah, Hmm. yang saya mau tanyakan itu, kan banyak nih bangsa apa di seluruh dunia ini yang dia percaya dengan ilah-ilah lain kan seperti itu. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Itu nanti 2 minggu depan lagi, minggu ketiga akan kita bahas. Nanti kalau kita bahas sekarang, nanti nggak ada lagi materi kita minggu ketiga. oh, Iya, ya itu jadi pertanyaan fokus nanti saja. ya Ibu Ana. Itu Iya, saya nanti mendahulukan ya, Pak ya. iya Maaf ya, minggu Pak. ketiga nanti akan kita bahas. Karena kan kelas belajar kita kan tadi kan udah aku kasih tahu. Minggu Iya. depan itu masih bicara keselamatan. Adakah keselamatan di luar Yesus? Mengapa Mm-mm. keselamatan hanya ada pada Yesus? Mm-mm. Nah, di situ. Jadi kita akan menegaskan ini karena pelajaran dasar ini kan ini sangat mendasar dalam iman Kristen keselamatan ini. Mm. Itu. Iya, Jadi malam ini kita bahas dulu yang tadi mungkin. Tapi penjelasan yang tadi kan sudah jelas toh. iya, Pak. Atau ada mau dipertajam dulu yang tadi aja fokus dulu, Bu. Saya sudah ada materinya itu kan. Nanti kita Mm-mm. bahas minggu depan itu ada nggak keselamatan di luar Mm. Yesus. Baru Mm. setelah itu minggu berikutnya kita akan membahas keselamatan bagi mereka yang hidup dalam perjanjian lama dan mereka yang Ah belum ya, pernah benar. mendengar Yesus walaupun di Betul, zaman betul. PB. Mm-mm. Itu sudah nanti kita bahas lagi. Atau Mm. Ibu Ana nggak sabar lagi, harus sekarang. 2 minggu depan dah. Next Nanti ya Ibu Ana. kalau kalau nggak langsung semua aja kita tanyain biar selesai. Jadi kelas belajarnya 1 kali. Jangan, Pak. Nanti orang nggak Iya, penasaran, Pak. Udahlah, jangan, Pak. Oke, iya nanti coba minggu depan. disiapkan lagi Ibu Ana pertanyaan yang lainnya. Lupa lagi. Nah, nggak apa, Ya fokus materi masih aja, Pak. ditunggu, masih ditunggu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Resen terlebih dahulu. Kalau tidak ada, saya ada Pak. Pak Erben, itu kan Ya, ada dituliskan di kejadian tiga itu yang bahwa yang tadi Pak Erben sebutin ya bahwa eh, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan iya. keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Meremukkan tumitnya itu pengertiannya gimana ya Pak Erben? Bisa bantu Tumit. menjelaskan? Iya, dan maksud dari kalimat itu. Berarti kan iblis itu yang akan meremukkan tumitnya, ya kan, Pak Erben berarti, bener gak Ya, di ayat ya? ada Heeh. penafsiran mengatakan waktu Yesus disalib juga kan tumitnya dipaku.
Tetapi Oh, itu berbicara Tidak. juga nanti keturunan anak-anak Allah, keturunan anak-anak manusia. Nah, kita coba oh, ya. Karena oh, kan ya itu. contoh siapa itu? Ada Mm-mm, pernah menjelaskan juga yang mm-mm, memegang tumitnya itu siapa loh? Tumit ketika lahir itu Esau dan Yakub, Yakub dan Esau. Jadi yang mm, dipegang tumitnya itu kan Yakub. mm, Iya, jadi keturunan anak orang-orang pilihan akan mm. diganggu. Oleh iblis itu ya Pak ya. Iya, Hmm. Dan itu apa tadi kan Pak Erben bilang bahwa manusia setelah masuk dalam dosa maka hubungannya menjadi rusak ya Pak. Nah, antar sama manusia iya, selain kepada Allah juga kan. Contohnya itu iya, seperti betul. Kain dan Habel ya Pak ya. Setelah apa anak-anak dari Adam ya yang mereka Iya, betul, betul, bersengketa betul. ya Pak. Jadi apa itu pembunuhan yang pertama ya Pak terhadap sama manusia ya Pak. Itu karena dosa ya. Iya. Iya betul Jadi sekali. Hmm. diremukan tumitnya itu berbicara Hmm. tentang penyaliban. Hmm. Tapi kan Yesus bangkit untuk membinasakan iblis. Iya, iya. Itu jadi ya. Nah, pengertiannya. Ah, iya. Iya. Oke. Nah, baik kita lihat dulu ya, Pak, ke yang lain. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau resen? Pak Atau, Erwin, ya, silakan. Ya. Pak, itu tadi yang tadi pertanyaannya Ci Aling itu Mm-mm. tidak ada hubungannya dengan Mazmur 34 ayat 21 ya Pak? Mazmur Yang 34 di, Mazmur. ayat 21. Sebentar. Mazmur 34. Kita baca dulu ya. Mazmur 34 ayat 21. Kita baca dulu ya. Mm-mm. iya Pak. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Memang Mazmur tulang 3. Yesus kan tidak ada yang patah kan? Iya, Iya, betul, betul Pak. betul. Iya, tidak ada. Jadi waktu Yesus disalibkan kakinya dipaku, tapi tidak patah. Namanya paku tembus. Hmm, Hmm. Iya kan? Kalau iya betul dipatahkan Pak. ya paku itu kan bukan mematahkan tapi menembus. Hmm. Nah, Iya. ngerti ya, Ibu Eri? Jadi Cukup jadi paham ya? maksudnya itu yang jadi meremukan tumit itu maksudnya bukan tumit dari Sang Mesias Itu ini itu ya Pak. itu diremukan itu artinya itu bicara penyaliban. Karena waktu Iya. Yesus disalib itu kan memang ya kalau kata remuk itu kan memang Yesus kan benar-benar tersiksa ya. Iya Bagaimana Pak. dicambuk, bagaimana dia dianiaya. Nah, di situ jadi makna kepada penyaliban Hmm, di situ. Iya, iya. jadi artinya apa? Bukan secara apa sih harafiah itu ya Pak ya? Ya Hurufiah. harufiah itu iya. Iya, Artinya diremukan itu benar-benar Oh, diremukan gitu loh. Si Seri iya. maksudnya iya iya. ya. Ya Ada jangan Maksudnya pikir memang hurufiah ya. iya. penderitaan penderitaan yang memang benar-benar dialami oleh Yesus dan Iya. dengan sangat luar biasa Nanti ya Pak. ibu pikir Hmm. lagi nanti engkau akan Ah, meremukkan kepalanya dan dia akan meremukkan tumitmu. Berarti iblis itu punya kepala katanya. Sampai hari ini kita belum lihat kepala iblis kayak gimana. Orang iblis itu kan makhluk roh. bukan maksudnya pemimpin gitu Nah, loh itu Pak. ya kepala ya itu penafsiran. Tapi kalau sepanjang Ya, saya pelajari kepala itu artinya memang Yesus mengalahkan dan membinasakan iblis. ya, Itu maknanya. Ya, baik. Kadang memang kalau Iya. belajar Alkitab ini kita tafsirkan secara hurufiah, ya Mm. repot ya. Gak bisa. Iya. Nggak semuanya bisa dimengertikan secara Apalagi hurufiah nanti ya Pak ini ya. Nah, keturunan ular emang ular itu punya punya apa? Punya ya. kelatu-latu kawin, lahir anaknya, bukan. Tapi itu bicara iblis kan yang menyeret sepertiga Pengikut ya itu Pak kan, ya. malaikatnya iya. itulah yang dimaksud Iya. keturunan. Bang, iblis Iya, itu iya. beranak pinak. Nanti tanya pula siapa bidannya Hanya katanya. manusia ya Pak. Siapa itu? Iya, Ya pokoknya pengikutnya lah ya Pak. Dan yang digoda. iya. Ya, Iya.
Dan Oke. kalau kita artikan secara rupiah nanti kita bingung sendiri. Mm-mm. Iya betul Pak. Ya, gimana Ibu Eri? Ya Pak, jelas Pak. Ya, mengerti ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah jelas sekali ini? Memang jelas sekali sih Pak Herben apa menjabarkan materinya Pak, detil gitu. Jadi buat orang itu pasti mengerti apa yang Pak Herben jabarkan. Nah, kalau gitu saya ajar yang bertanya deh Pak. Pak, di sini kan dikatakan bahwa tadi dalam materi Pak Herben, manusia yang jatuh ke dalam dosa tapi menerima Yesus sebagai juru selamat sama juga mengalami pemulihan ya Pak pada dirinya. Maksudnya hakikatnya ya Pak ya, dari manusia berdosa jadi manusia yang kembali sempurna serupa dengan gambar Allah. Ini eh, tapi sebenarnya Pak, sebenarnya ini eh, yang sempurnanya ini nih apanya Pak? Karena manusia itu kan masih belum benar-benar pemulihan keseluruhan ya, benar nggak Pak Erben dalam dirinya? Ya, kita kan Ya, tiap-tiap hari kan mengalami nah, pembaharuan. Kita kan mm, dibaharui dari hari ke hari mengarah kepada mm, kesempurnaan Kristus. Namun mm, kesempurnaan yang sesungguhnya itu nanti ketika Kristus mm, datang kali yang kedua, kita yang mati mm, dibangkitkan, kita yang hidup diubahkan. Setelah itu kan mm, tidak ada lagi mm, pengaruh dosa itu pada kita. Karena dosa itu sudah mm, terselesaikan. Memang kalau seperti kita ini kita sudah menerima kuasa mm. penebusan Yesus itu, maka kita Iya mampu benar. mengendalikan diri kita. Tapi kan Heeh, prosesnya itu harus progresif sampai heeh. kepada kedatangan Kristus kali yang kedua di situ. Oh, Jadi jangan dipikir berarti Yesus mati begitu kita ini langsung eh, sempurna, enggak. Tapi kita iya. disempurnakan, kita dikuduskan. Dikuduskan itu artinya Heeh, bukan tidak ada dosa, bukan tidak ada kekurangan. mm, Dikuduskan itu artinya apa? mm, Kita dijadikan berbeda, kita mm. dipisahkan, kita menjadi pilihan. Itu Oh, artinya kudus. Kudus itu ber artinya bukan tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, tapi kudus ah, itu artinya kita mm. dikhususkan bagi kemuliaan Tuhan. Ya bisa Dan aja juga jatuh diberi dalam dosa. kemampuan ya, Pak Erben diberi Ya, kemampuan ya untuk melawan dosa itu ya. Iya. kemampuan untuk Heeh, melawan dosa. Jadi kasih heeh, karunia kuasa Allah di dalam Yesus itu heeh. adalah kekuatan kita untuk mengalahkan dosa, Nah, itu kekuatan kita. perlu banget tuh ya Pak. Makanya ini bagus sekali materi malam ini jadi memberitahu kepada kita anak-anak Tuhan bahwa kita memang sudah menerima Yesus, kita sudah mengalami pemulihan dari hakikat kita yang semula ya Pak, yang sempurna segambar Iya, dengan rupa Allah. Tapi kita masih harus progres, berjuang ya Pak ya untuk iya. bisa hidup Makanya lebih kudus ya. kan Iya. ada ayat mengatakan itu, Mm-mm. kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu Betul. dengan takut dan gentar itu artinya Mm-mm. bukan kita yang mengupayakan supaya kita selamat, bukan. Mm-mm. Tetapi itu Mm-mm. digambarkan seperti ini loh ya. Mm-mm. Ada satu gunung yang di Mm-mm. dalamnya itu sudah terdapat kekayaan yang melimpah. Di gunung itu sudah ada kekayaan Ya. melimpah. Mm-mm. Tapi bagaimana kita menggali gunung itu, mengolah gunung itu, sehingga kekayaan itu bisa kita raih. Kalau kita Mm-mm. aplikasikan itu kepada Yesus, Yesuslah seperti gunung tadi. Artinya di dalam Mm-mm. Yesus itu segala kekayaan Allah itu sudah Mm-mm. tersedia untuk kita. Untuk hidup kekal ada pada Mm-mm. Yesus, untuk hidup kudus ada pada Yesus, Mm-mm. hidup benar, hidup cerdas, hidup berprestasi, semua ada pada Yesus. Dan kita harus tinggal di dalam Yesus, masuk di Mm-mm. dalam Yesus, menyelami. Kita harus Mm-mm. menikmati dalamnya kasih Yesus itu. Dari Mm-mm. situlah nanti kita akan mendapatkan semua yang menjadi kerinduan dan keberadaan kita. Itulah artinya tentang kerjakan keselamatan. Jadi kerjakan Iya. keselamatan itu bukan kita Mm-mm. berupaya melakukan apa-apapun Mm-mm. supaya kita masuk surga, bukan. Mm-mm. Tetapi Allah pemilik surga atau yang maha kuasa pencipta kita itu Mm-mm. sudah memberikan segala kekayaannya kepada kita di dalam Kristus. Jadi kita tinggal raih, kita tinggal gali. Kita gali Makanya ya kita Pak. Iya. diajari, iya. Kita Makanya kita usahakan ya Pak ya, disuruh, perjuangkan. Iya iya. betul. Seperti itu.
Makanya Nah, kita harus semakin mm, intim, semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi iya. Kristus, mencintai firman, dan semua ajaran-ajaran. Nah, Itulah barulah itu kita esensinya bisa mengerjakan berubah ya, keselamatan. Pak. Baru kita bisa Dengan, berubah hari demi hari ya, Pak, seperti itu ya. Berarti ya, ya, iya, teruskan Pak Erben, silakan. iya, makanya kan dikatakan, hendaklah Mm, kamu berubah oleh pembaharuan budimu. Ya, kau iya, dibaharui dari mm, sehari ke sehari oleh mm, pembaharuan Roh Kudus, Roh Suci. Di situ iya. jadi, iya itu dia. Ini banyak ya Pak Erben, menurut saya eh, pemahaman dari anak-anak Tuhan itu hanya sampai aku sudah terima Yesus sebagai juru selamat, ya sudah selesai gitu. Banyak yang cuma Nah, sampai di situ ya Pak Erben. Padahal pengertiannya menerima keselamatan itu bukan hanya selesai di situ, tapi kerjakanlah keselamatanmu. Artinya ya bersungguh-sungguh ya Pak dengan karunia iya, keselamatan yang kita terima, ya kita harus iya. perjuangkan agar itu terus kita miliki sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya Pak. Benar ya Pak? Ada lagi yang fatal, Heeh, ada lagi yang fatal lagi dikatakan. Kan heeh. keselamatan kasih karunia, bukan karena berbuat baik. Kalau gitu kasih Nah, karunia malah kita berbuat dosa katanya kan. Dia nah, nggak iya, ngerti kasih karunia. Kasih betul karunia betul. itu adalah kuasa sarana yang Allah Hmm. berikan untuk kita mampu Iya, hidup benar. Jadi jangan karena iya. kita tahu kasih karunia itu diberikan dengan limpahnya, Mm. bukan berarti kita jadi bebas melakukan sesuka hati kita. Enggak. Iya, Kasih karena karunia itu adalah kekuatan untuk mematikan iya, keinginan-keinginan kita. kemampuan ya Pak. Berarti bukan berarti Iya, kita melepaskan tanggung jawab kita ya Pak. Maksudnya sebagai anak-anak kerajaan Allah ya, ini menjadi orang-orang yang iya, harus kudus gitu, harus benar gitu hidupnya dalam kebenaran. iya, iya, Bukan begitu. Kasih karunia itu adalah kemampuan untuk kita bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak kebenaran ya Pak, anak-anak terang seperti itu ya. Nah, ini makanya penting sekali setiap anak Tuhan yang setelah menerima Yesus sebagai juru selamat itu harus belajar ya Pak tentang firman ini. Karena dengan kebenaran firman ini mereka jadi mengerti gitu. Jadi iya, betul, tahu betul. ya Pak ya benar, jadi harus memang harus belajar gitu, menggali sendiri kebenaran firman kitab mereka itu ya Pak. Benar ya, harus tahu apa sih yang diajarkan oleh kitabnya yang mereka imani itu, yaitu ajaran dari apa yang mereka imani, ajaran dari Tuhan Yesus itu ya, benar ya Pak. Ya, Iya, ini betul, betul. bagus sekali materi malam ini ya, jadi memberitahukan pada semua yang mendengarkan baik di ruangan ini atau di live chat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak dari Tuhan, yang menjadi keinginannya dari Tuhan itu untuk kita semua anak-anak Tuhan. Ya, luar biasa Pak Erben, terima kasih materinya yang luar biasa. Semoga dengan pengetahuan ini, pengetahuan firman ini yang Pak Erben jabarkan semakin meneguhkan iman kita dan juga semakin memberi kita pengertian yang benarnya itu menurut kebenaran firman ya Pak. Oke, mari Iya. kita lanjutkan. Siapa Ini lagi? ini ada Mm-mm. pertanyaannya Ibu Iya. Chandra ini kan. Oh Sekali iya. selamat tetap selamat gitu. Oh iya. Jadi gini, sekali selamat tetap selamat itu kan prinsip. Bukan Iya. berarti sekali selamat kemudian kita jadi bebas apapun kita lakukan selamat. Itu namanya kan Mm-mm. mempermainkan kasih karunia. Orang yang Betul. mempermainkan Mm-mm. kasih karunia kan, Mm-mm. yang memberi kasih karunia itu juga kan, oh kau pikir Iya. ku kasih baik-baik sama kau, kau jadi main-main Iya. kau katanya. Dilotak lah, Iya. itu menghina. Iya. Makanya dikatakan Eh, mendukakan Tuhan. iya, Iya, benar Pak. jadi nggak boleh. Itu udah Iya. salah itu. Jadi Mm-mm. keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang. Bisa Ya Pak. sekarang Kalau menurut saya bisa hilang. Bisa. sekarang gini, Mm-mm. bukan masalah Mm-mm. bisa hilang dengan tidak bisa hilang. Mm-mm. Yang harus ditanya itu keselamatan yang dipahami itu apa? Keselamatan yang Iya. kita pahami, kitanya Mm-mm. atau Yesusnya? Kalau Mm-mm. keselamatan berbicara Yesus, ya Yesus gak akan hilang, kekal keselamatan dalam Yesus. Tetapi kalau Betul. keselamatan itu kita, ya Mm-mm. tergantung kita. Orang Bapa di surga sudah memberikan Yesus untuk kita, ya tinggal terima. Kalau kita ibaratnya udah Betul. terima, kemudian kita nggak mau, Mm-mm. ya udahlah, salah sendiri. Betul Pak. Jadi Betul. Tergantung keselamatan dari yang tidak akan manusianya ya pernah Pak. hilang itu Mm-mm. Mm-mm. ada pada janji Hmm. Allah, Mm. yaitu Mesias, Yesus itu Hmm. sendiri.
bukan pada Ya. manusianya, tapi ada pada Yesusnya. Karena yang Hmm. ditetapkan Allah, keselamatan yang ditetapkan Allah itu adalah keselamatan di dalam Yesus. Jadi keselamatan yang ditetapkan itu bukan orangnya. Contoh, si A, si B Hmm. sebelum lahir masuk surga, percaya Hmm. Yesus. Si Hmm. C, si D masuk neraka, nggak akan percaya Yesus. Loh, kalau kayak gitu ya Tuhan kita menurut saya bukan Tuhan itu. Lantas untuk apa penginjilan? Untuk apa beribadah? Hmm. Toh kan udah masuk surga. Toh udah masuk Hmm. neraka juga dia ngapain lagi ibadah? Ngapain lagi? Ya udah, itu bahaya, bahaya itu. Hmm. Hmm. Jadi keselamatan yang tak berubah itu ada pada pribadi Yesus Kristus. Tetapi kalau Ya. orang bisa nggak Hmm. murtad? Bisa kok, ada kok dia berani murtad. Murtad itu Iya, artinya Kak. meninggal Kristus. Dan mereka Hmm. tidak akan dibaharui tanpa pertobatan. Tapi orang yang murtad masih mungkin nggak bertobat? Ya mungkin. Hmm. Tapi kalau dia binasa dalam keadaan murtad, ya innalillahi, selamat jalan ke neraka. Hmm. 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 Aku sih di situ Benar, Pak. memahami apa yang ku tahu. Hmm. Betul. Jadi, nah ini ada yang ngerasain si Rahel. Ya, iya. Ibu Rahel, silakan. Ya, tunggu sebentar. Oke, silakan Ibu Rahel. Ya, Shalom, Pak Erben, salam. Ya, Miss Aling, selamat malam. salam. Malam. Oh, Pak Erben, Shalom. ya, Ya, mengenai banyak orang, jadi saya mau tanya Pak, setelah kita dibaptis, itu apakah kita masih boleh mengatakan bahwa dengan berjalannya waktu Pak ya, saya orang berdosa gitu Pak? iya kalau Masih secara hakikat kita kan masih berdosa. Secara status kita itu sudah anak-anak Allah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa masih berbuat dosa? dosa. Iya. Iya masih. Tapi ada di beberapa gereja yang mereka disebut hyper grace ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Oh, namanya Jadi juga kalau hyper kan. uh, jadi saya Eh, eh, jadi dikatakan bahwa kita tidak berdosa lagi. Nah, makanya karena itu saya mau tanya Pak gitu. Jadi iya kalau sekarang kita gini. Iya kita harus pahami dulu dosa itu apa. Dosa itu kan keterpisahan dari Allah. Mm-mm. Jadi kalau dikatakan ya ketika kita sudah percaya Yesus, ya memang kita tidak bisa lagi dari Allah karena kita Ya, sudah didamaikan. Itu ya. Yang kedua, dosa itu kan berbicara juga kita sudah dikuasai iblis. Artinya ketika kita sudah ditebus Yesus, kita tidak dikuasai iblis. Jadi ya, makanya saya bilang orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hakikat dosa itu sudah terselesaikan. Tetapi kemampuan untuk berbuat dosa masih mungkin. pada ya. Iya. Jadi Hakikat dosa itu kan, iya, silakan dulu, lanjut dulu. jadi Pak kalau setelah kita dibaptis itu kalau kita melakukan yang di luar dari kehendak Bapak itu kehendak Tuhan itu berarti kan kita ada melakukan kesalahan atau dosa Pak? Ya pasti perbuatan dosa. Dosa itu kan pelanggaran terhadap hukum juga dosa. Kecil Kalau walaupun kesalahan itu, iya, beda dosa dengan kesalahan. Kalau dosa itu sudah pasti melanggar hukum. Tapi ya. kalau salah, contoh seperti ibu ujian, ibu jawab Mm. salah kan nggak dosa itu. Ya orang Oh nggak ya. tahu, nah itu. Oh ya. Jadi Jadi tidak kalau semua, tahu tidak, itu tidak. disebut satu kesalahan yang Iya. ini Pak ya, yang Kalau bisa kita, masih diperbaiki Pak ya, karena kita nggak tahu ya Pak ya. Tapi setelah tahu iya, kita mengatakan mohon ampun kepada Tuhan gitu ya Pak ya. Maksudnya gitu ya Pak. kurang Nah, paham saya, Bu. enggak, jadi kalau misalnya kan Bapak bilang kalau kesalahan itu kan karena nggak tahu kan gitu Pak. Jawabannya kalau di kayak sekolah gitu ya Pak. Hmm. Nah, kalau di dalam kehidupan itu Pak, misalnya seperti apa Pak? Yang satu kesalahan dan yang satu dosa Pak. Iya, kalau kesalahan itu ya lebih kepada sesuatu yang kita kerjakan karena kita tidak tahu atau kita Mm. lupa, hilaf. Tapi Oh ya. kalau dosa itu kan sesuatu yang sudah diberitahu
tapi kita lakukan, Oh ya, kita oh iya, langgar. iya, iya, betul. Iya, Jadi kalau kita belum tahu dan kita tahu, kita tidak melakukan lagi, Pak ya. Ya, iya, kecuali kalau kita udah tahu, kita lakukan lagi. Kita sudah tahu nggak boleh, tapi kita lakukan. Nah, itulah yang iya namanya dosa. dosa. Karena dengan Iya, sengaja perbuatan itu. ya kita udah lakukan itu. Iya, iya. Oh iya, baik. Jadi Pak, tetap kita bukannya tidak berdosa Pak ya, walaupun sudah dibaptis Pak ya. Kalau kita melakukan hal yang di luar Hakikat dosa itu sudah diampuni, sudah ya. ditebus, sudah dipulihkan. Mm-mm. Tetapi free will untuk berdosa masih bisa. Ya, baik. Namanya juga hypergrace kan, hyper itu kan udah pasti salah. Mm-mm. Kalau udah hyper itu udah guna negatif itu hyper. Contoh, Iya, seks, hiperseks. Kan hiperseks iya, kan udah salah. iya Pak. Jadi Iya, udah keluar dari ini Pak ya, yang normalnya Pak ya. iya, nggak normal. Iya, jadi nggak normal. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Erben. Shalom, selamat malam. Iya, 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 Sama terima kasih. berkati Pak Iya, Saling. iya, jelas ya, Bu Rahel. Iya, Artinya, Pak Erben, sama juga dengan semakin kita mengetahui banyak tentang kebenaran firman, semakin dituntut tanggung jawab kita ya, Pak, untuk bisa iya, benar-benar melakukannya. Jadi, kalau sudah tahu, ya lakukan gitu. Jangan malah sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang sudah kita tahu dari kebenaran firman seperti itu ya Pak Erben. makanya Intinya ya. makanya kan gini, kita Heeh, kan kalau di heeh, Alkitab di ajaran Kristen itu kan heeh, hakikat dosa dengan perbuatan dosa itu kan dibedakan. heeh, Memang ketika kita sudah dibaptis dalam nama Yesus, dibaptis dalam heeh, Bapa, Putra heeh, dan Roh Kudus dan kita percaya sungguh kepada Yesus, heeh. maka hak di dosa itu sudah terselesaikan, sudah Iya, diampuni, semua diselesaikan. Artinya iya apa? benar. Kita tidak terikat lagi dengan dosa, kita tidak Iya, diperhamba iblis, kita juga betul, tidak mengalami maut selama-lamanya, hakikat kita betul. juga dibaharui oleh Yesus, itu artinya. Tapi masih Iya, bisa nggak kita berbuat dosa? Bisa, karena free will betul, kita kan masih tetap free will betul. yang Iya, tidak heeh. dicabut. Karena free will Iya, itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Dan free will iya. Dan itu pertama, heeh, menentukan keputusan. betul. Bisa. Cuma ya karena Jadi, kita sudah memperoleh keselamatan ya Pak dari Tuhan Yesus, kita eh, punya kuasa ya Pak untuk mengalahkan dosa itu gitu. iya, Kita iya, punya iya, kekuatan betul. gitu ya Pak dari Tuhan yang memberikannya gitu pada kita. Dengan Iya, apa betul. kematian Yesus itu ya kita menang gitu. Sebenarnya kita udah bukan budaknya iblis lagi sebenarnya budak dosa ya Pak. Kita bisa Iya, gitu. mengalahkan gitu loh. Iya, Dikasih betul. oleh Tuhan kasih karunia ya Pak kemampuan gitu untuk kita walaupun kita punya free will tapi kita bisa menentukan gitu. Dan kalau kita sudah menentukan yang benar, Tuhan mampukan gitu, untuk kita melakukannya. Iya, Artinya seperti itu ya Pak Erben ya. Jadi contohnya gini, eh, jangan sakit hati terhadap orang yang menyakiti kita. Lah itu kan pilihan kita, Pak. Apakah kita mau sakit hati atau tidak? Kalau kita bilang menetapkan saya nggak mau sakit hati, memang susah, Pak ya, mungkin mengampuni terhadap orang yang menyakiti kita. Tapi kalau kita sudah menetapkan keputusan untuk tidak mau sakit hati, dan kita bawa dalam doa, Tuhan akan memberi kemampuan. Seperti itu ya, Pak Erben ya. Berarti ya. iya. Nah, iya, Ini jadi ini itulah. Ibu Ana. Saya Ibu Ana ini Kalau Matius bertanya. 7 ayat 22, 23 itu kan tentang Nah, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Yang oh namanya iya. nabi-nabi palsu, guru-guru palsu kan di mana sih yang palsu itu tidak mirip dengan yang asli? Selalu mirip kan? Iya. Iya, selalu mirip dengan yang asli. Bahkan untuk hal-hal Mm-mm. tertentu bisa saja yang palsu itu justru lebih mentereng, lebih 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 kelihatan segar keren. daripada yang asli. Bisa. Iya, iya. Ah, di situ. Tapi itu Iya. dia tadi. Nabi palsu itu. Siapakah nabi palsu itu ya? Ajarannya menyimpang dengan apa yang tertulis di dalam Kebenaran. Alkitab secara kaidah hermeneutik yang baik dan benar. Betul, betul. Iya, jadi Iya. orang-orang yang apa Ini itu ini yang apa?
Ini Ya, mudah sekali ya Pak. Ini menyesatkan anak-anak Tuhan yang masih bayi gitu ya Pak ya. Yang maksudnya masih bayi rohani gitu. Karena belum banyak mengerti ya Pak tentang iya kebenaran betul betul. firman. Iya. Jadi mereka belum mendapat banyak masukan pengetahuan firman Pak. Jadi mudah sekali Iya, untuk disesatkan ini. Ih, betul iya sekali. makanya Ya. kita Mm-mm. harus awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena Yesus Iya. jelas mengatakan, barang Mm. siapa menyesatkan salah satu dari yang kecil ini Mm. adalah lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, Mm. diikatkan pada dicemplungkan ke dalam laut. Mengapa Yesus Betul. mengatakan perkataan Mm. itu begitu tegas? Mm. Karena penyesatan itu kejahatan bergenerasi. Kalau Mm. pembunuhan itu Mm. kejahatan satu generasi. Contoh si Mm. A membunuh si B, udah Mm. selesai karena Mm. udah mati. Tapi kalau Mm. si A menyesatkan si B Mm. menyesatkan si B dan si C menyesatkan si D dan si E, si B, C, D, Iya. E menyesatkan ini. Di situ makanya Yesus sangat tegas Mm. menegur ajaran yang menyesatkan. Karena itu Iya. taruhannya kan kebinasaan dan itu sangat jahat. Ya contoh Iya, lah lebih ya kalau jahat kita dari bicara, pembunuhan ya Pak Erwan. Mm. oh iya, Mm. Mm. kalau ibaratnya gini ya, Mm. ibaratnya si A membunuh si B. Mm. Si B itu orang takut Tuhan, Mm. tapi dibunuh, masuk surga dia. Tapi kalau si A menyesatkan si B, tadinya Mm. dia takut Tuhan jadi tersesat, masuk neraka. Dia sesatkan orang lain masuk neraka. Makanya Mm. perkataan Yesus yang paling sadis di dalam Alkitab itu, barang siapa menyesatkan salah satu dari paling kecil ini Mm. adalah lebih bagus batu gilangan diikatkan pada lehernya, dicemplungkan ke dalam laut. Itu Iya. pernyataan yang sangat keras dan sangat tegas berkaitan dengan Mm. ajaran penyesatan. Dan itu yang Iya. terjadi karena iblislah yang melakukan penyesatan dan Betul iblis Pak. memakai manusia di masa kini. Makanya harus hati-hati kita. Kalau enggak Iya. taruhannya besar loh. Kalian Mm. lihatlah itu ajaran Mm. RT6 itu. Dari Mm. satu orang jadi berapa miliar sekarang. Iya, benar Pak. Pikirkan itu. Dari Mm. satu orang jadi berapa miliar. Mm. Artinya apa? Yaitu. Iya. Dan Jadi ini penyesatan itu apa itu? Seperti apa? Seperti wabah longsoran ya Pak. es. Wabah. Longsor es. Dari Iya. ujung sana kecil sampai di bawah tidak. Abruk ya. Aku Iya, pernah nonton benar. film itu es longsor itu Mm. dari gunung. Ya rumah yang ada di celah di bawah sana habis semua. Padahal Mm. tadinya itu bola salju itu. Bola salju es itu. Kecil yang nggak Kecil. besar ya Pak. Tapi Iya. sampai di bawah Mm. digaruk semua. Ya itu makanya harus. Mm. Ya benar-benar kita harus siap uji ajarannya. Iya, betul. Ya, ini ada yang bertanya nih Pak, live chat di YouTube. Alkosuk Iya. Pilas menanyakan, apa penjelasan dari dua ayat ini? Matius 12 ayat 31. Saya baca ya Pak. Matius 12 ayat 31 itu berbicara tentang sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, ada satu lagi Pak. Apa mau ini dulu yang Matius 12:31? Ya kalau hujat terhadap Roh Kudus itu apa sih peran Roh Kudus? Kan ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan turun padamu. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Bahkan dia juga akan mengajarkan ajaran yang aku sampaikan kepadamu. Artinya kalau orang sudah mengujar Roh Kudus, menolak Roh Kudus, bagaimana dia bisa mendapat pengampunan dosa? Karena orang yang menolak Roh Kudus pasti menolak ajaran Yesus. Mm-mm. Jadi udah pasti itu. Kalau orang menolak Yesus, Yesus naik ke surga, Roh Kudus masih ada. Tapi kalau orang sudah menolak Roh Kuduslah yang diutus Bapa dan oleh Kristus untuk menyertai orang percaya, untuk mengisapkan dunia akan dosa, itu ditolak.
Ya innalillahi, Mm-mm. selamat jalan ke neraka sudah. Itu kan sangat Iya, jelas. Jadi nggak usah roh, ibaratnya dibuat penjelasannya panjang-panjang. iya roh penghibur ya Pak, Roh Kudus itu ya Pak, yang Roh Kudus disediakan itu tuh bisa ayah. roh penghibur. Heeh. Nah, yang satu lagi nih Pak, Matius 7 ayat Matius 21. 7 Saya ayat baca ya Pak. 21. Ya, bukan Iya. setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Nah, ini Pak, Kalau kalau artinya. dilihat secara kalau dilihat secara kalimat ya, Hmm, bukan setiap orang. Artinya ibaratnya gini, sebuah gambaran. Ada 100 orang berseru memanggil Yesus Tuhan. Tapi bukan 100 orang ini semua masuk surga. Ada sebagian dari yang 100 orang ini tidak masuk surga. Siapa? Ajaran pengajar sesat, pengajar palsu. Kan di sini kan pengajaran yang sesat. Artinya hmm, pengajar sesat dengan pengajar benar bisa saja sama-sama mengklaim memanggil nama Yesus, memuliakan nama Yesus hmm, secara hmm, klaim. hmm, hmm, Tapi Yesus mengatakan tidak hmm, semua. Jadi kebenaran hmm, itu kan bukan berbicara jumlah. Kebenaran itu bukan berbicara hmm, apa-apa. Kebenaran itu adalah berbicara bagaimana kebenaran itu sendiri bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan kalau orang Kristen secara Alkitab dan secara tekstual dan kontekstual. Nah, di situ ya. Dan historis. Jadi kalau belajar Alkitab itu teks, konteks dan historisnya itu harus tahu. Kalau hmm. hanya teks tapi tidak memahami konteks, keliru. Dan itu Iya. rata-rata banyak seperti itu. Hmm, Jadi banyak orang membuat penafsiran-penafsiran tapi lepas dari konteks dan hmm, lebih lagi menolak historis. Bahkan ada lagi yang memperkosa histori. Banyak itu iya. sekarang. Ada orang sekarang Hmm, menolak para rasul. Ada orang, kayak kemarin aku itu ada. hmm, Masuk hmm, aku roomnya. hmm, Ditanya Injil ini. Saya tanya, yakin kamu bahwa yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes? Dari mana kamu tahu? Nggak bisa hmm, dijawab juga. hmm, Ya kita tahu yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes dari ceritanya hmm, bapak-bapak gereja. Terus hmm, apakah kita katakan bapak-bapak gereja lagi ya macam-macam. Jadi ya sekarang ini waspada aja lah ajaran-ajaran itu. hmm. Ya ini kan sangat Iya. berbahaya ini. Dan itu konteksnya tentang ajaran palsu ini, pengajar palsu. Hmm, iya benar Pak. Makanya mesti peka ya Pak ya. Kita ya Pak. Benar ya Pak. Iya Benar-benar harus. bisa membedakan gitu ya. Pokoknya yang namanya melakukan kehendak Bapak menurut apa yang diajarkan dari firman itulah itu yang benar ya Pak. Benar Pak. Sesuai dengan Iya. kebenaran firman. Iya. Di luar itu, di luar konteks Alkitab ya udah pasti sesat ya Pak. Tidak benar itu. Patokannya ya Dan hanya bukan dari bukan Injil. bukan bukan hanya di luar Heeh, Alkitab loh ya. heeh. Di Karena dalam. iblis pun Heeh, ketika mengajar atau ketika heeh, berdiskusi heeh. mengutip kitab-kitab suci juga. Bahkan Oh, orang seberang pun heeh. dalam kitab sucinya banyak kok kutipan dari Alkitab. Tapi Oh, mereka berarti klaim itu yang benar. berarti kayak itu ya Pak, kayak kejadian yang pertama kali iblis menipu si Hawa ya Pak. Ini Iya, memutarbalikkan perkataan Allah ya. ketika Ya, iya. menipu Adam dan Hawa, Heeh, memutarbalikkan juga. iya, heeh, Itu mengutip ayat. Ketika menggoda iya, Yesus juga mengutip ayat. Iya. Bahkan betul betul ya. Heeh. ajaran-ajaran Ya, menyimpang itu heeh, banyak mengatasnamakan rasul. Contoh Injil Barnabas, Injil Thomas, heeh. Injil Filipus. Itu kan mengatasnamakan para rasul. Tapi Iya, bukan rasul. Namanya pengajar-pengajar yang kuluk-kuluk gitu. Ya semua. iya. Wow, ini sekali ya Pak, licik sekali ya Pak Erwin. Makanya Waduh, kalau saya enggak. saya katakan gini ya. Saya selalu katakan gini. Menjadi seorang pengajar itu tanggung jawabnya berat. Salah mengajar orang tersesat. Pertaruhan kita Iya, mengajar ini kan surga neraka. Karena iya kita betul ya. berbicara hidup Ah, yang kekal. Beda kalau kita ibaratnya mengajar matematika, ya hanya mm-mm, salah rumus. Ibaratnya
ya masih Mm-mm. bisa diperbaiki. Tapi kalau meninggal dia gimana memperbaikinya lagi? Apa bisa Iya, masuk ke kuburan kita memperbaikinya? iya Contoh lah ya, menanam aku mindset yang mengajarkan yang, salah ya Pak pada pikirannya. ya Iya. contoh, aku ajarkan Mm-mm. lah yang salah kan. Mm-mm. Rupanya ajaranku itu sangat keliru, sesat. Akhirnya Mm-mm. dia binasa dalam kesesatannya. Mati dia. Kemudian aku sadar Iya, bertobat, tapi dia udah keburu mati. Bagaimana aku lagi memperbaikinya? iya. Makanya ada di Yeremia itu kan. Mm-mm. Barang siapa yang berdosa dan kau lihat, tapi kau Mm-mm. tidak tegur, Mm-mm. ya beda ceritanya. Tapi barang siapa berdosa kau tegur, orang itu nggak bertobat urusannya. Nah di situ. Mm. Mm. Iya Ya, benar. kalau Berarti memang kalau udah kita melihat di kewajiban. Alkitab ya, ya Mm-mm. di Alkitab kan Mm-mm. ciri-ciri akhir zaman itu kan banyak pengajar-pengajar yang Iya, iya saya baca itu banyak yang pengajar-pengajar menyesatkan. itu. Mm-mm. Banyak pengajar-pengajar itu. Mm. Ya kita harus awasi diri kita, awasi ajaran kita. Ini bukan Mm-mm. waktunya lagi kita untuk harus Mm. memiliki prinsip yang tegas, Kepekaan. jelas. Iya, Mm-mm. harus. Mm-mm. Jadi kita tidak cukup hanya baca Alkitab, itu cara belajar, tapi kita harus Mm-mm. baca Alkitab dengan Mm-mm. benar, Mm-mm. pahami teks dalam konteks, Mm-mm. pahami konteks dalam histori. Historis itu apa? Budaya, Mm. sejarah, ada Mm-mm. banyak Sejarah sekali. ya. Mm-mm. Ya sejarah, belajar Alkitab tanpa sejarah nggak Mm. bisa, karena Betul. Alkitab kita itu ditulis dalam sejarah, karena Allah mewahyukan diri dalam sejarah manusia toh. Iya, Kan kemarin kita bahas itu tentang iya. bagaimana cara Heeh, belajar heeh. Alkitab. Kalau Iya. Ya, nggak mau latar belajar belakang sejarah, kita. Mm-mm. belajar Alkitab, Mm. repot. Masalahnya kan banyak Iya. orang sekarang ini kan ngomong panjang kali lebar kali tinggi, tapi Mm. nggak mau belajar. Diingatkan nggak mau, merasa diri udah Mm. paling hebat, ya udahlah nggak apa-apa, silakan. Adalah sejarah itu ya justru yang menunjang kebenaran firman ya Pak ya benar ya Pak melalui sejarah itu ya Pak. Iya. Kebenaran Allah Eh, dinyatakan dalam sejarah. eh. Jadi Mm. kalau kita mau bicara Allah lepas dari Mm. sejarah, nggak Mm. bisa. Mm. Ya contoh lah, kalau kita mau berbicara Indonesia lepas dari sejarah, Tugu Mm. Monas di Papua, percaya nggak kalian? Enggak lah Pak. Ya itu. Ma- Seperti Makanya itu kita contohnya. kita hebat ya Pak. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru ya Pak. Hmm. Iya. Yang lama tuh Oke, ada lagi yang sejarahnya. resen ini. Nah ini Pak tunggu nih. Siapa sih ini? Siapa Kak Stefanus? Dia bilang Pak kalau saya merespon aja firman malam ini dari ayat Roma 6 ayat 17 dan 18 ya. Ya, yang mengatakan tetapi syukurlah kepada Allah dahulu memang kamu hamba dosa tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, itu arti dari pemahaman Kak Stefanus. Bagaimana Pak? Benar ya Ini Pak? ini ini ayat Mm-mm. 17 ini kalau dibaca ini ya berkaitan dengan ajaran sesat, perhatikan. Tetapi Oh, syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap dengan hati telah menaati pengajaran, perhatikan, mm-mm. yang telah diteruskan Diteruskan. kepadamu. Jadi pengajaran itu diteruskan. Pada zaman Rasul Mm-mm. dulu pengajaran itu diteruskan dengan dua cara, lisan Mm-mm. dan tulisan. Mm. Iya, lisan dan tulisan. Mm. Jadi pengajaran itu diteruskan. Jadi kita tidak membuat ajaran baru, tapi meneruskan. Makanya Paulus katakan apa yang kuterima, apa yang kuajarkan kepadamu, kuterima dari Mm. Kristus. Jadi bukan dikarang, tapi meneruskan. Oh, iya benar-benar. Iya, Nah, para iya rasul benar. kan meneruskan Nah, ajaran Yesus. mm-mm. Mm-mm. Ajaran para rasul diteruskan oleh gereja. Mm-mm. Kan di situ. Jadi kekristenan itu kan punya historis yang sangat kaya. Mm-mm. Bukan diciptakan oleh masing-masing pribadinya mereka itu ya Pak, tapi yang itu Iya, nggak dari bisa. atas ini diteruskan terus ke Iya, bawah ya Pak, ke diteruskan. generasi-generasi ya. Iya, secara Hmm. secara secara ajaran memang kita diteruskan.
Tapi dalam cara aplikasi itu berkaitan dengan konteks. Secara Hmm. aplikasinya yang disesuaikan konteks. Tapi secara hukum ajaran ya memang sudah begitu dari sono. Hmm. Apa kita mau bikin lagi kan nggak mungkin. Tapi kita lari Hmm. dari tema ini. Iya, oke. Ini siapa Pak? Tadi ada yang mau nanya. Di mana? Oh, Ya. Ibu Rahel lagi. Ibu Rahel lagi, oke. Ya, silakan Ibu. Iya, Ibu Ya, Rahel tadi. Ya, silakan Ibu. saya ini mendengar seorang pendeta mengatakan bahwa apabila kita mengatakan bahwa isi Alkitab itu adalah bohong, artinya kita menghujat Roh Kudus. Benar nggak ya Pak ya? Iya salah satu lah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kan menuntun para rasul untuk menuliskan apa ajaran Hmm. kebenaran dari Yesus. Hmm. Coba kalau dibaca di Yohanes 14 dan 16 itu, Hmm. salah satu peran Roh Kudus itu kan, Roh Kudus itu akan mendiami kamu dan akan di dalam kamu menyertai kamu selama-lamanya. Ia akan Hmm. mengajarkan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi para rasul itu menuliskan Alkitab itu dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah menolak tulisannya, kita mau melintir, ya berarti kita menentang Roh Kudus dong, yang memberikan inspirasi hikmat kepada mereka. Oh, iya. Karena ada pendeta lain yang mengatakan bahwa oh dia belum mengerti gitu Pak. Iya, Tapi kalau jadi dia udah orang Kristen, pastilah itu. kalau dia orang Kristen juga berarti dia udah mengerti lah harusnya Pak ya tentang. Jadi ya itu namanya menghujat Roh Kudus ya Pak jadinya. Ya kalau mereka mengatakan Alkitab yang perjanjian baru ini nggak beres lagi itu, Hmm, buatan apa itu disangkali ya repot. Oke, ya baik Pak RW. Terima kasih. Selamat Iya. berarti. Iya, oke. Saling. Ya, sama-sama. Ini Pak, Ibu Eri mau nanya lagi nih. Silakan Ibu Eri. Oke, Ibu Eri. Ya, ya, Pak Erben, mau tanya lagi. Ini Uh, bentar, ada Ibu Ana, apakah sudah ada Iya, ajaran sesat di zaman Yesus? Ada orang Saduki, orang Farisi itu. Orang Saduki Ih, mengatakan tidak ada kebangkitan itu toh. Yang berpikir iya, bahwa di surga ada heeh. kawin mawin sampai Yesus katakan jangan kamu Iya, sesat. iya. Saya baca Kerajaan itu. surga tidak ada kawin mawin. Mm-mm. Artinya sudah ada. Iya, Ada yang menolak kebangkitan kan itu orang Saduki. Itu silakan yang tadi lanjut. iya, Ibu Eri. ya, saya mau menanyakan yang di Efesus 2 ayat 15, Pak. Eh, Apa itu buah roh? Buah roh. Bukan tentang kematian Yesus. Enggak, jadi gini, Pak. Eh, itu ya, saya lari ke ya, hukum-hukum, apa, perintah 10 perintah Allah dulu ya, Pak. Jadi, hukum Taurat itu kan perintah perintah Allah yang diturunkan Allah kepada Musa ya, Pak. Nah, di situ kan memang berisi hubungan antara manusia dengan Allah, dan di situ mengatur hubungan antara manusia ya, Pak. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 15 ini, boleh saya baca ya, Pak? Iya, silakan. Sebab sebab dengan matinya Yesus di sini sebagai manusia, kan Yesus telah membatalkan hukum Taurat, atau ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Pak, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus, dalam dirinya. Nah, dengan mengadakan damai sejahtera. Nah, di situ kan di 10 perintah itu kan perintah Allah sendiri, Pak, yang menurunkannya kepada Musa. Ya, Ya, gimana Pak Erben? mohon penjelasannya, Pak. Udah Yang ngomong saya aku tahu dari memang tadi. dari
dari hukum Iya. Ada Taurat ini. suaranya. Ada Ah, suaranya, bentar, Pak. bentar. Jadi yang Jadi dimaksud di sini, Bu, coba eh, ayat 11, kita mulai ayat 11 ya. Judulnya apa dibuat di sini? Dipersatukan di dalam Kristus. Yang dibahas di sini ya antara apa sih? Coba langsung kita di ayat eh, ini bicara gini, yang dibahas di sini bahwa orang Yahudi dengan non-Yahudi, ini masalahnya di sini bukan hukum Tauratnya, bukan. Tapi bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi itu dipersatukan di dalam Kristus. Jadi artinya di sini bukan berbicara lagi tentang hukum Taurat, hukum sunat harus digunakan kepada orang Yahudi, bukan. Coba lihat. Karena itu ingatlah dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi, perhatikan di sini. Orang bukan Yahudi menurut daging. Disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, perhatikan di sini. Tanpa hukum, tanpa sunat ya. ya Tak bersunat, tanpa hukum, tanpa Kristus, tidak termasuk warga Israel, tidak mendapat bagian dalam itu dijadikan, tanpa penghargaan dari dan tanpa Allah dalam dunia artinya. Tetapi sekarang dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan keduanya. Siapa yang dipersatukan keduanya? Antara Yahudi dengan non-Yahudi dan dipersatukan non-Yahudi. dalam Yesus. Yang telah merobohkan tembok pemisah itu perseteruan. Apa itu perseteruan di situ? Hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kan menjadi perseteruan, tembok pemisah. Karena bagi orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu juga harus hidup seperti orang Yahudi, harus disunat, harus ini dan itu. Tapi di dalam Yesus, orang-orang non-Yahudi itu nggak harus seperti orang Yahudi. Sebab nantinya sebagian membatalkan hukum Taurat. Artinya, persatuan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi bukan hukum Taurat. Tetapi yang mempersatukan orang Yahudi dengan non-Yahudi adalah Kristus yang mati di kayu salib. Di situ. Jadi hukum Yahudi ya berlaku untuk Yahudi, tapi hukum Kristus berlaku untuk Yahudi dan non-Yahudi. Bisa dipahami, Bu? Ya, ya. Jadi makanya di sini tertulis ya Pak. Jadi ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya ya Pak. Jadi Intinya di sini perintah-perintah bukan ayat itu, Bu. Lihat. eh, Sebab Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa itu hukum Taurat yang dibahas? Sunat. Ini makanya harus dibaca dari awal, Bu. Kalau kita hanya ya, Pak. membaca di bawah, ya nggak dapat pokok pikirannya. Yang dibahas di sini termasuk masalah hukum-hukum lahiriah Yahudi. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi itu pengen orang non-Yahudi itu harus hidup seperti orang Yahudi juga. Hukum-hukum Harus lahiriahnya disunat ya harus Pak diterapkan intinya. termasuk sunat, harus disunat, harus begini, harus begini. Datang Paulus, Yesus sudah menebus mereka. Jadi hukum itu bukan bicara lagi tentang itu. Itu yang mau ditegaskan. Di sini Ya, masalahnya ya. kan, coba dibaca ini. Intinya di sini bukan berbicara hukum Taurat dibatalkan, bukan di situ. Tapi bagaimana hidup orang non-Yahudi dengan Yahudi itu memiliki nilai yang sama karena kebenarannya kebenaran dalam Yesus, bukan kebenaran karena hukum Taurat. Hukum Ya, Taurat itu tidak diharuskan untuk orang non-Yahudi. non-Yahudi ya. Hukum-hukum seremonial itu enggak. Bahkan sampai sekarang hukum seremonial pun orang Yahudi enggak lakukan. Contoh korban. Mana pernah lagi orang Yahudi mempersembahkan kurban di Bait Allah. Orang Bait Allahnya enggak ada lagi tinggal masjid. Udah nggak ada Itu, lagi ya Bu. Pak. Ya, Ya enggak ada lagi, hanya tinggal tembok ratapan. ya, Ada lagi? ya Pak. Ngerti. Ya, Iya, jelas ya. Pak, ini di live ya, chat Pak. ada yang komen. Sebentar ya Pak, saya bacakan komennya ini begini. Dia bilang katanya, sebentar Pak, dia bilang katanya yang datang dari surga akan dan sudah kembali ke surga. Yang berasal dari debu tanah
akan kembali jadi debu tanah. Walaupun pengikutnya ngomong sesumbar, paling hebat lah, paling disayang lah, paling jago lah. Bagaimana tanggapan Pak Erben ini? Mengenai Ya namanya Mm-mm. yang datang dari surga apa? Ya roh kita dari Tuhan. Yang datang dari bumi ya tubuh kita tanah, ya tubuh kita jadi tanah. Ya iyalah, roh kita kembali ke Tuhan. Nanti di hari zaman dibangkitkan. Tubuh kita dibangkitkan, tapi dalam tubuh kemuliaan seperti Kristus yang menjadi prototipe kita. Ya kalau kalian anggap itu halusinasi, nggak masalah bagi kita. Kenapa? Karena kebenaran itu halusinasi bagi orang yang tersesat. Kalau sampai orang tersesat, ya nanti kalau kau sudah percaya bahwa apa yang kita ajarkan itu kebenaran, baru kau keluar dari kesesatanmu. Iya, betul Pak. Gak apa-apa itu. Iya betul. Ya jadi apa namanya pengertiannya ya memang roh kita memang dari atas dan tubuh kita akan kembali ke tanah. Tapi setelah kita meninggal ya kita akan mengenakan tubuh kemuliaan kita ya Pak ya. Karena kita sudah diselamatkan Iya, oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, iya. baik. Untuk selanjutnya apakah ada lagi pertanyaan? Ibu Ana. Ya betul Pak, mereka cari 72 bidadari. Ya oke. Baik, apakah masih ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada ya, kayaknya sudah cukup ya Pak. Kita sudah hampir 2 jam. Baik, kita tutup ya Pak Erben ya untuk materi Iya, malam silakan ini. ditutup. Oke, puji Tuhan pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Dan terima kasih Pak atas pembekalan firman yang telah disampaikan oleh Pak Erben kepada kita semua. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, baik yang mendengarkan di ruangan ini ataupun di live chat. Dan seperti biasa di minggu depan, di hari yang sama yaitu hari Minggu, di pukul yang sama juga, pukul 9 malam, kelas ini akan tetap diadakan dengan Pak Erben sebagai narasumbernya untuk melanjutkan pelajaran hari ini ya Pak. Untuk kedepannya ada lagi ya Iya, Pak ya, 3 sesi. Iya, oke. Terima iya, 3 kasih. sesi tentang keselamatan. Ya, baiklah, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Ana. Dipersilakan Ibu Ana. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa sepanjang hari ini. Dan Bapak terima kasih buat pelajaran hari ini ya Bapak, di mana keselamatan hanya ada dalam nama-Mu ya Bapak, dalam Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Terima kasih buat pelajaran hari ini Bapak. Biarlah Bapak mereka yang belum mengenal Engkau dan belum menerima Engkau, kami percaya Bapak dengan pengajaran saat ini mereka bisa mendengar dan dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga ya Bapak buat Pak Erben yang sudah memberikan pengajaran pada kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau berkati pelayanannya, pekerjaannya Bapak. Engkau mau pakai terus Pak Erben ya Bapak dalam pelayanannya. Juga ya Bapak buat Ibu Aling, buat teman-teman kami lainnya juga ya Bapak, Engkau berkati mereka semua dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, sebentar kami semua akan berpisah satu sama yang lain. Kami percaya Engkau mau berkati kami semua pada malam hari, sehingga besok pagi bisa bangun dengan badan segar dan kembali aktivitas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau berkati semua yang ada di room maupun yang ada di YouTube yang nantinya akan mendengarkan. Engkau berkati mereka semua ya Bapak. Terpujilah Bapak, nama-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Oke. Erben untuk pelayanan